Allah wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, sehat semua ya, syukur ya. Baik, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah sehingga kita sempat hadir bersama di tempat ini. Salawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak semua yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan belajar tentang P5 PPRA. Ada yang sudah tahu apa itu P5 PPRA? Belum ya? Ya, belum ya. Kali ini merupakan proyek ya, pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Itu ada P5 PPRA. P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimana kita akan perkenalkan tentang profil Pancasila. Kalian tahu lagunya Pelajar Pancasila? Tahu. Coba kita nyanyikan bersama-sama ya. Bersama ya. 1, 2, 3 ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berdirikan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke. P5 ya, bagaimana kita mengetahui Tuhan itu hanya Esa, kemanusiaan yang adil beradab ya, kita harus berjiwa sosial ya, memiliki peri kemanusiaan dan menjalin persatuan ya, persatuan di antara kita ya, menjalin gotong royong ya, kerjasama yang baik. Baik anak semua, kemudian PPRA itu adalah profil pelajar rahmatan lil alamin. Jadi ini diajarkan profil bagaimana di dalamnya nanti kalian akan mengetahui bagaimana bergotong royong, bagaimana bisa menjalin kerjasama, bagaimana memiliki kreatif ya dalam membuat sesuatu, membuat proyek. Oke, seperti itu ya gambarannya yang ingin kita pelajari. Semua perhatikan, kita di kelas ini tema yang harus kami ambil di sini adalah tentang kearifan lokal ya. Tentang kearifan lokal kelas 4 fase B. Jadi kita ingin mengetahui apa yang ada di budaya-budaya apa yang ada di dalam khususnya kampung kita nih yang harus kita pelajari. Di mana saya ambil tentang makananku budayaku. Coba makananku budayaku. Jadi kita yang mengenal makananku dan budayaku. Di sini kaitannya nanti tentang makanan termodern dengan makanan tradisional. Kalian tahu tidak tentang makanan modern? Ada yang bisa sebutkan makanan-makanan yang termasuk makanan modern? Ada tidak yang bisa sebutkan? Apa? Seperti apa misalnya? Pizza. Pizza ya. Apa? Sosis. Apa lagi? Apa lagi? Apa lain? Mario. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kita ya tentang makanan modern ya yang sering kalian beli ya atau kalian biasanya sehari-hari ya. Kemudian selanjutnya adalah makanan tradisional. Inilah yang harus kalian ketahui budaya kita di kampung kita, makanan apa yang ada di dalam kampung kita yang selalu dibuat oleh orang tua kita. Ada tidak yang tahu makanan-makanan tradisional? Misalnya apa? Onde, apam, barongko, bandang, apa lagi? Ya, seperti itu ya. Onde, barongko, ada bandang, apa ya? Oke. Jadi anak semua, kenapa ini yang harus kalian tahu? Karena kalian ingin diperkenalkan bahwa sebenarnya makanan tradisional itu bagus sekali kita konsumsi, bagus kita makan ya, karena tidak ada efek sampingnya.
kita tahu siapa yang buat. Siapa yang buat? Orang tua kita sering buat. Kita tahu bahannya dari mana, misalnya onde-onde dan terbuat dari mana onde-onde? Kalau ada kelapanya, ada gula merah, ada tepungnya ya. Jadi kita tahu bahannya dari mana. Gula itu dibuat oleh orang tua kita, tepungnya dari mana. Kemudian gula kelapanya. Tidak seperti makanan-makanan yang terbuat yang dibuat oleh kita tidak tahu siapa yang buat makanan itu, misalnya sosis ya, itu siapa yang buat, dan itu pasti ada satu warnanya. Itu kadang ada yang di sampingnya ya, ada satu warna. Kemudian ada apa namanya? Ada satu warnanya, zat kimianya di dalamnya, sehingga kadang-kala membahayakan nanti tubuh kita, fisik kita, dan kesehatan kita dibandingkan dengan makanan-makanan tradisional yang dibuat oleh orang tua kita. Makanya anak-anakku, sekali-kali kita makan tradisional atau kita buat bersama orang tua di rumah, membuat makanan tradisional. Oke? Jadi kalian sudah tahu ya? Kalian mau makan makanan tradisional atau makanan modern? Yang mana suka? Tradisional ya. Jadi sekali-kali kita makan makanan tradisional. Jangan jajan terus lah. Mungkin seperti itu gambaran yang sampaikan. Kemudian selanjutnya adalah nanti dalam proyek ini nantinya ya, tujuan yang harus kita capai nantinya, kalian nanti akan kembali di rumah dan bertanya kepada orang tuanya tentang cara membuat makanan tradisional. Jadi kita ingin praktekkan nanti, ada aksinya nanti, ada kita praktekkan tentang pembuatan onde. Jadi tugasnya kalian nanti kembali di rumah, kalian bertanya kepada orang tuanya, bilang, "Mama, bagaimana caranya buat onde? Bagaimana caranya buat onde? Kemudian kalau sudah ditahu bahannya, ditahu cara kerjanya, nanti kita datang di sekolah, kita akan praktikkan bersama-sama membuat onde ya. Nah, jadi nanti kita akan praktikkan bagaimana cara membuat onde. Kemudian nantinya itu kalian nanti akan ditanya tentang bagaimana cara pembuatannya, bagaimana rasa makannya, dan kemudian bagaimana cara pengolahannya, dan bagaimana manfaat dari makanan-makanan tradisional yang kita pelajari. Baik, anak semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tadi kesimpulannya bahwa tujuan yang harus kita capai di sini nanti, bagaimana kalian bisa mampu menjalin gotong royong. Nah, di sini ini PPRA yang kita capai, gotong royong, kerjasama, dan kalian bisa kreatif. Artinya bisa mampu membuat sebuah proyek atau bisa menghasilkan sesuatu. Nanti kalian bisa bilang, "Oh, saya sudah tahu membuat onde, saya sudah tahu membuat berongko dan sebagainya." Nah, supaya kalian ada bekalnya ya, ada bekalnya. Kemudian di sini ada akhlak juga kita pelajari di dalamnya, ada perilaku yang baik, bagaimana bertutur kata dengan baik kepada orang tua ketika menanyakan tentang bahan-bahan dan cara kerjanya, bagaimana berbicara komunikasi dengan teman-temannya, menjalin kerjasama, nanti membuat onde-onde tersebut. Nah, seperti itu. Mungkin inilah pembelajaran kita pada hari ini. Nanti pertemuan berikutnya kita akan langsung mempraktikkan. Jadi tugasnya adalah menanyakan kepada orang tuanya tentang bagaimana cara pembuatan onde, apa bahan-bahannya. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan praktekkan membuat onde. Senang tidak makan onde? Senang. Mau tidak melakukannya? Mau. Oke. Baik anak semua, sampai di sini pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan untuk aksinya nanti, proyeknya nanti. Setelah kita buat, kita akan hidangkan, dan nanti guru-guru tak akan datang menyaksikan apa yang hasil kerja yang kita lakukan. Demikian pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama, apa bahannya untuk membuat onde-onde? Bahannya tepung ketan, gula merah,
air dan kelapa setengah tua, kemudian diparut. Kalau cara pembuatannya? Cara pembuatannya itu tepung ketan dikasih air, kemudian diuleni hingga bisa dibentuk. Kemudian gulanya tadi dipotong dadu, lalu dikasih masuk di dalam bulatan kecil yang sudah kita bikin. Baru didihkan air. Kalau sudah mendidih, masukkan onde-ondenya. Dan selanjutnya setelah masak, kita keluarkan. Baru kita simpan di dalam kelapa parut. Lalu digoyang-goyangkan. Setelah itu siap, sudah jadi. Oh, begitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini? Ya, oke. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT karena atas nikmatnya sehingga kita sempat hadir bersama di tempat ini. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak-anak semua, hari ini kita akan melanjutkan P5 PPRA-nya, itu penguatan profil Pancasila dengan profil rahmatan lil alamin ya. Kita akan melanjutkan. Seperti saya sampaikan kemarin bahwa kita ingin mengenal tentang makanan tradisional, makanan sehari-hari kita yang kalian selalu makan atau minum. Kemudian makanan tradisional, makanan yang ada di budaya kita atau di kampung kita yang sering dibuat oleh orang tua kita. Seperti saya sampaikan bahwa yang termasuk makanan-makanan modern, biasanya apa? Biasanya apa itu? Makanan modern. Apa? Modern. Sosis, ya sosis. Misalnya agar-agar ya. Itu yang sering kalian beli sehari-hari. Biasanya di mana kalian beli? Penjual. Penjual ya. Kenapa kalian suka itu? Enak. Oke. Kemudian makanan tradisional, misalnya apa? Makanan tradisional. Onde-onde. Banyak ya. Oke. Baik. Itu ya. Kemudian pada hari ini kita akan memperlihatkan atau mempraktikkan membuat onde-onde. Sudah tahu cara membuatnya? Sudah. Saya tugaskan pertemuan sebelumnya bahwa kalian bertanya kepada orang tuanya tentang tata cara membuat onde-onde ya, tata cara membuat onde-onde. Jadi situ apa bahannya? Kira-kira bahannya? Seperti yang ada di depan ini ya, ada kelapa, ada gula, ada tepung, kemudian apa lagi? Pisau. Apa ini? Parut. Ada pisau, kemudian ada ini, panci ya, panci, ada kompor, ada masker. Jadi baik anak semua, kita akan membagi berapa kelompok ini? 3 atau kelompok ya, 3 kelompok ya. Kami akan bagikan gulanya ya, gulanya. Bukan gulanya.
semua, jadi masing-masing kelompok ya, 3 kelompok itu diberikan tugas. Ada yang potong-potong atau iris-iris gula, ya. Ada yang mengolah tepungnya, kemudian ada yang parut kelapa ya. Nah, seperti itu. Nah, tugasnya adalah buka ya, apa ya? Ya. Ini ya. Ini ya. Caranya untuk gulanya di kecil. Alhamdulillah adonannya sudah selesai ya. Kemudian gulanya sudah diiris. Kemudian saya akan bagikan setiap kelompok ya. Setiap kelompok. Ya. Nah, oke silakan dibuat ya. Buat ya. Gula, kemudian dimasukkan gulanya di tengah. Ya, masukkan gulanya di tengah. Oke. Ya, masukkan gulanya.
Ya. Ya, kelompok 3 sudah selesai juga. Ya, sekarang kita nyalakan kompornya. Nah, kita tunggu airnya nanti ini mendidih ya. Kalau sudah mendidih, baru dimasukkan ke dalamnya ya, lodehnya kita. Anak semua, airnya sudah mendidih ya. Kemudian saya panggil perwakilan satu kelompok ke depan. Bilang perempuan. Alhamdulillah. Kelompok tinggal siapa? Ya, saya ada. Ini kaki. Nah, coba perhatikan, air sudah mendidih ya. Kita masukkan. Tetap. Kita masukkan ya. Hati-hati ya temannya. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Sering dulu 5 kilo dulu ya, 5 baru kelompok selanjutnya. Ya. Hati-hati. Kita tunggu. Nah, jadi yang mengapung itu kita ambil aja ya. Ya, kita ambil irwannya punya air. Ya. Baru untuk yang masukkan. Oke. Ya, silakan masukkan di dalam baskom yang ada gulaan kelapanya. Nah, kita ada nanti yang kita simpan di sini. Nah, oke sudah ya, sudah. Oke, air ambil lagi kalau sudah ada, itu sudah ada yang ya. Anak semua, alhamdulillah hari ini kita sudah memperlihatkan aksi kita membuat makanan tradisional, dalam hal ini membuat onde-onde. Jadi pada kesempatan ini para guru ini akan mencicipi nanti apa yang kita sudah perhatikan, akan merasakan bagaimana rasanya, apakah sudah masak atau bagaimana, kemudian akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada nanti semua terkait nanti bahan-bahannya, kemudian bagaimana cara membuatnya. Oke, kami persilakan kepada rekan-rekan guru untuk mencicipi ya atau mencoba buatan anak-anak kita. Silakan Ibu.
coba kita bisa setiap kelompok untuk menanyakan bagaimana ya bahannya apa, kemudian bagaimana cara membuatnya, bisa membuat caranya. Kalau boleh saya tanya, berapa tadi yang dibikin Onde-onde. onde-onde? Bahan dasarnya apa? Tepung, kelapa, gula merah. Itu makanan khas apa ya dengan? Sulawesi Selatan. Oh ya pintar. Baiklah, saya menanyakan untuk tentang onde-onde. Apakah itu onde-onde terbuat dari apa? Nah? Ya, itu yang kelapa. Jadi itu kelapanya kelapa muda atau kelapa tadi? Wah, kelapa muda bagus. Jadi itu sudah dibuat itu onde-onde, baru dimasak. Begitu berapa menit itu masakannya? 5 menit, bagus. Jadi baiklah, itulah saja yang saya tanyakan ya. Terima kasih Mas Wan. Thank you. Ya tadi sudah bikin tadi makanan tradisional ya. Apa namanya? Onde-onde. Ya. Tahu apa bahan untuk membuat onde-onde? Apa? Gula merah. Ya, gula merah. Tahu juga bagaimana cara pembuatannya? Tahu. Ya, bagaimana? Berapa menit kira-kira baru masak? 5 menit. Oh, jadi saya pahami ya. Oke, baik anak semua, alhamdulillah tadi para guru tak sudah mencicipi dan menyaksikan buatan kalian dan dapat jempol semua. Tepuk tangan dulu ya. Baik, sekarang saya akan bagikan setiap kelompok ya, setiap kelompok saya bagikan. Coba silakan dicicipi. Persilakan kalian untuk mencicipi. Sebelumnya kita baca doa bersama ya. Doa dimulai. Ya, silakan. Dua-dua saja. Sekarang kita baca doa setelah makan. Bagaimana rasanya? Jadi coba anak semua, itu makanan tradisional sebenarnya enak sekali makan ya, dan tidak ada efek sampingnya dibandingkan dengan makanan modern seperti sosis dan agar-agar dan sebagainya. Makanya apalagi kalian sudah tahu cara membuatnya, jadi bisa membuat di rumah ya. Itu makanan tradisional. Ada tidak hambatan pada saat kelompok satu? Ada tidak hambatan tadi pada saat mengerjakan? Apa kendala yang kita hadapi? Hambatannya saat menaruh adonan di panci. Ya. Air panas. Masyaallah. Tepuk tangan ya. Kalau di kelompok itu ada tidak hambatan
pada saat membuat ondel-ondel. Salah, tangannya. Oh tidak, ada tidak? Apa hambatannya kira-kira pada saat mengerjakan? Nah ya, oke. Mudah tidak buatkan bloknya? Mudah tidak? Sangat-sangat mudah. Sangat mudah ya, dan alatnya, bahannya sangat mudah dan termasuk murah harganya dibandingkan jajanan kalian. Jadi di sini semua di sini dalamnya kita disinilah tujuannya adalah P5 PPRA ini. Selain kita akan mengenal apa namanya terkait dengan profil Pancasila, kemudian di sini ada nilai-nilai keagamaan dalamnya. Pertama adalah menjalin kekompakan, ya, persatuan, bekerja, sudah dibagi-bagi tadi seperti tadi sudah dibagi-bagi setiap kelompok. Maka akan ringan pekerjaan nih, akan ringan pekerjaan. Kemudian kedua, sebelum makan baca doa, setelah makan juga baca doa. Ya baik, karena semua menyanyikan bersama pelajar Pancasila. Satu wahid isnain salasa. Oke. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berdirikan Tuhan bergotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat kegiatan kita pada kesempatan ini tentang P5 dan PPRA kita, dan insyaallah ini kalian akan menjadi perhatian buat anak-anak semua dan mengenal makanan-makanan tradisional atau makanan budaya kita. Jadi intinya adalah makanan dulu, budaya dulu. Jadi kita harus mengenal makanan-makanan yang tradisional. Demikian, terima kasih, syukur jazakallah atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.